Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirwana dari kelas 4 HB01 dengan NPM 207210039. Dalam video ini, kita akan membahas tentang prinsip penyimpanan obat, kombinasi metode FIFO dan FEVO, dan juga tentang prinsip penyimpanan narkotika dan psikotropika di PBF, industri farmasi, instalasi farmasi pemerintah, apotik, dan instalasi farmasi di rumah sakit sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang prinsip penyimpanan metode FIFO dan FEVO. Nah, apa sih arti dari FIFO dan FEVO itu? Nah, FIFO atau first in first out yakni barang atau obat yang pertama kali masuk ke gudang atau penyimpanan harus dikeluarkan atau digunakan terlebih dahulu. Nah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa stok lama tidak tertinggal dan tetap berputar. Sementara FEVO atau first expired first out, yakni barang atau obat dengan tanggal kadaluarsa paling dekat harus digunakan atau dikeluarkan terlebih dahulu tanpa memperhatikan kapan obat tersebut diterima. Biasanya, dalam industri farmasi, termasuk apotik, rumah sakit, dan distribusi obat, metode penyimpanan FIFO dan FEVO sering digunakan secara bersamaan untuk memastikan keamanan, efektivitas, dan efisiensi penggunaan obat. Jika hanya menggunakan satu metode saja, akan memiliki kekurangan sehingga harus dikombinasikan. Misalnya, jika hanya menggunakan metode FIFO atau first in first out, ini bisa terjadi stok obat dengan kadaluarsa dekat tidak terpakai karena obat yang masuk lebih dulu belum habis. Dan jika hanya menggunakan metode FEVO atau first expired first out, ini bisa menyebabkan obat yang lama terus tertahan jika stok baru selalu memiliki kadaluarsa yang lebih dekat. Oleh karena itu, kombinasi FIFO dan FEVO digunakan untuk menjaga keseimbangan antara rotasi stok dan penghindaran obat kadaluarsa. Contohnya, apotik memiliki stok obat paracetamol 500 mg. Stok yang masuk berdasarkan nomor batch, yaitu batch A1, A2, dan A3. Misalkan batch A1 masuk pada tanggal 1 Januari 2024 yang memiliki expired date pada tanggal 1 Desember 2025. Batch A2 masuk pada tanggal 15 Januari 2024 dan memiliki expired date pada tanggal 1 September 2025 dan batch A3 masuk pada 1 Februari 2024 yang memiliki expired date pada tanggal 1 Oktober 2025. Jika aturan rak obat mengikuti metode FIFO, yaitu first in first out, maka obat yang lebih dulu masuk, yaitu batch A1, ditempatkan di bagian paling depan pada rak, dan batch A2 dan A3 ditempatkan di belakangnya. Nah, jika aturan rak obat mengikuti metode FEVO, maka obat batch A2 yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih awal dibanding dengan batch A1 akan ditempatkan di bagian paling depan karena harus dikeluarkan lebih dulu, meskipun datang lebih belakangan dari batch A1. Saat ada pasien datang untuk membeli obat paracetamol 500 mg. Nah, apoteker mengeluarkan stok obat pada batch A2 terlebih dahulu. Jika stok pada batch A2 habis, maka lanjut stok obat pada batch A3 yang memiliki expired date pada tanggal 1 Oktober 2025. Nah, sementara stok obat pada batch A1 akan digunakan terakhir karena memiliki expired date lebih lama, yaitu tanggal 1 Desember 2025. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip penyimpanan narkotika dan psikotropika sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, tempat penyimpanan narkotika dan psikotropika dapat berupa gudang khusus, ruang khusus, atau lemari khusus. Tempat penyimpanan narkotika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain narkotika. Begitupun dengan psikotropika. Tempat penyimpanan psikotropika dilarang digunakan untuk menyimpan barang selain psikotropika. PBF atau pedagang besar farmasi dan industri farmasi yang memproduksi narkotika wajib memiliki tempat penyimpanan narkotika berupa gudang khusus yang terdiri atas gudang khusus narkotika dalam bentuk bahan baku dan gudang khusus narkotika dalam bentuk obat jadi.
PBF dan industri farmasi yang memproduksi psikotropika wajib memiliki tempat penyimpanan psikotropika berupa gudang khusus atau ruang khusus yang terdiri atas gudang khusus atau ruang khusus psikotropika dalam bentuk bahan baku dan gudang khusus atau ruang khusus psikotropika dalam bentuk obat jadi. Untuk instalasi farmasi pemerintah yang menyimpan narkotika atau psikotropika wajib memiliki tempat penyimpanan narkotika atau psikotropika berupa ruang khusus atau lemari khusus. Jika di apotek atau instalasi farmasi di rumah sakit menyimpan narkotika atau psikotropika, maka harus memiliki tempat penyimpanan narkotika atau psikotropika berupa lemari khusus. Lemari khusus untuk penyimpanan narkotika atau psikotropika harus terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah dipindahkan, dan mempunyai dua kunci yang berbeda. Untuk instalasi farmasi pemerintah yang mempunyai lemari penyimpanan narkotika atau psikotropika, lemari khusus tersebut harus diletakkan dalam ruang khusus di sudut gudang. Dan untuk apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, dan instalasi farmasi klinik, serta lembaga ilmu pengetahuan yang mempunyai lemari penyimpanan narkotika atau psikotropika, lemari khusus tersebut harus diletakkan di tempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum. Kunci lemari khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Gudang khusus yang dimaksud untuk menyimpan narkotika atau psikotropika di PBF dan industri farmasi harus memiliki dinding yang terbuat dari tembok dan hanya mempunyai pintu yang dilengkapi dengan pintu jeruji besi dan memiliki dua buah kunci yang berbeda. Nah, kunci tersebut dikuasakan oleh apoteker penanggung jawab dan pegawai lain yang dikuasakan atau yang ditunjuk. Nah, langit-langit gudang penyimpanan juga harus terbuat dari tembok beton atau jeruji besi. Jika gudang penyimpanan memiliki jendela atau ventilasi, nah jendela atau ventilasi tersebut harus dilengkapi dengan jeruji besi. Nah, gudang tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab yang memegang kunci. Ruang khusus yang dimaksud untuk penyimpanan narkotika atau psikotropika harus memiliki dinding dan langit-langit yang terbuat dari bahan yang kuat. Jika ruangan terdapat jendela atau ventilasi, itu harus dilengkapi dengan jeruji besi. Nah, ruang khusus harus mempunyai satu pintu dengan dua buah kunci yang berbeda. Kunci ruang khusus dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk dan pegawai lain yang dikuasakan. Dan ruangan tidak boleh dimasuki oleh orang lain tanpa izin apoteker penanggung jawab atau apoteker yang ditunjuk. Sekian video singkat pembahasan tentang prinsip penyimpanan obat kombinasi metode FIFO dan FEVO dan juga tentang prinsip penyimpanan narkotika dan psikotropika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.